Di acara podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi keseruan dan kisah kasih selama bulan Ramadan. Kali ini kita ketemu lagi dengan Mr. Habis. Oke, Mr. Habis, ini gimana kelanjutan puasanya hari ini? Gini, Mister. Hari ini kita sedikit mengadakan podcast yang sedikit berbeda konsepnya. Gimana? Agar supaya podcast ini berjalan dengan seru tapi dapat maknanya, hidup dan lebih dapat gitu. Nah, iya, karena selama Ramadan ini kita harus membagikan kebahagiaan untuk kita semua. Ini kita pertama kali mengundang Mr. Aldo. Silakan Mr. Aldo, selamat datang. Selamat datang Mr. Aldo. Mari. Mari, silakan. Yang kedua, kali ini kita juga mengundang guru BK kita yang sangat ceria setiap harinya, Mr. Ivan. Selamat datang Mr. Ivan. Gimana ini kita mau cerita-cerita ya tentang dulu gimana Mr. Aldo kalau pas pertama kali puasa waktu itu ceritanya gimana? Oh, ini langsung membahas tentang puasa. Yeah. Puasa di hari apa berarti di hari pertama? Di hari pertama. Yeah. Ketika pas Mr. Aldo kecil atau pas SD gitu pertama kali puasa itu Kalau dulu itu ya, waktu saya masih SD, puasa itu menyambut kedatangan puasa saya sudah sangat excited, sudah kayak menyenangkan banget itu yang ditunggu-tunggu. Ya, suasananya itu kalau semakin zaman semakin berkembang itu kayak seperti kurang meriah gitu loh. Tapi waktu saya dulu ketika menyambut bulan puasa di hari pertama, wah itu masih semangatnya puasa, teman-temannya rame. Nah, kalau itu tadi Mister, kayak excited itu apa sebenarnya? Mungkin bahasa yang sangat jarang didengar sama anak-anak mungkin. Excited itu lebih semangat gitu loh. Oh, lebih semangat. Iya. Jadi semangatnya itu pasti berlebih dibanding bulan-bulan sebelumnya karena kegiatannya itu pasti banyak, bareng-bareng sama teman-temannya itu lebih sering. Nah, itu pasti hal-hal yang membuat kita itu bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. Apalagi kan zaman dulu itu nggak ada HP kayak zaman sekarang. Iya, Kumpul sama teman-teman itu ya itu hal yang paling seru, yaitu benar. lebih semangatnya itu. iya habis terawih gitu kita kadang masih di musola mainan. Terus sampai malam tidur di musola gitu ya, Mister. Ya pokoknya sampai malam kadang-kadang bisa tidur di musola sambil nanti bangunin sahur. Ya itu. Lotean lah kalau bahasa Surabayanya. Ya. Patrol. Kalau bahasa Sidoarjonya itu patrol. Ya. Patrol. Seperti itu. Cuma fenomena yang seperti itu memang sangat langka sekarang itu. Ya. Jarang. Sudah berbeda zaman kayaknya ya. Iya, benar Mister Ivan. Karena anak sekarang ini lebih main di gadgetnya daripada kumpul bersama. Kumpul, cuman Megang HP nggak sendiri-sendiri. sharing, nggak ngobrol, nggak bercanda, Ya, cuman iya. ngobrol sendiri, HP-an. Ayo login. Gitu. Kayak Terusnya itu aja. Iya, kayak nggak ada gitu, kayak vibe-nya di bulan Ramadan yang seperti tahun-tahun lalu, tahun-tahun kemarin. Apalagi ketika kita menghadapi wabah corona, itu sangat sepi. Ramadan itu bisa dikategorikan itu seperti mati, Mister. Ya, seperti itu. Ya pokoknya kalau menurut saya itu apalagi after sesudah bulan COVID itu ya. Iya. Ramadan itu menurut saya kayak sangat berbeda sekali vibe-nya itu. Suasananya itu nggak seseru sebelum adanya COVID. Kayak karena COVID kita kan pasti sering di rumah, hampir tidak boleh keluar, pasti pegang HP. Iya. Itu yang membiasakan kita setelah COVID itu lebih sering pegang atau mainan HP timbang kayak ngobrol sama temen, ngobrol sama seseorang itu hal yang sangat minim. Lebih banyak meskipun kita kumpul sama keluarga atau teman pasti lebih banyak pegang HP. Iya. Itu yang Di dalam lingkup keluarga pun kadang juga gitu kan, kita seumpama bapak ayah bapak ibu gitu kan sama anak itu kan kadang itu kan ngumpul aja mesti pegang HP sendiri-sendiri gini, ngobrol pun jarang gitu.
mau bahas apa ya paling ya si ibunya lihat TikTok, bapaknya scroll Instagram apa, anaknya main game, kurang lah maksudnya. Padahal hal seperti itu kan itu ya Mister ya adalah fenomena yang sangat langka sebetulnya. Harusnya itu kita jadikan sebuah momen agar di bulan Ramadan ketika itu tiba waktunya kita libur kan banyak liburnya habis itu cuti kan ya istilahnya. Iya. Habis itu hari raya itu adalah fenomena yang sangat langka agar keluarga ini menjadi lebih harmonis. Saudara-saudara yang jauh itu datang seperti itu. Iya. Lebih mempererat tali silaturahmi seperti itu. Kalau saya lihat itu ya, meskipun sebelum bulan Ramadan biasanya kan ada kumpul-kumpul dulu keluarga itu ya. Ya, betul. Biasanya. Lah itu karena Ramadan atau di zaman sekarang itu meskipun ada keluarga itu ya seperti yang Mr. Hafiz bilang tadi, ketemu keluarganya tuh kadang diem-dieman. Ya, nggak langsung ngobrol gini. Kalau kita dulu kan ketemu keluarga langsung main ke sana, lari-lari ya itu loh. Yang membuat apa ya kayak bener-bener berbeda vibe-nya. Itu apa namanya kalau yang pertama kali kita mau datang Ramadan itu kunjung itu loh. Apa biasanya sebutannya Mister Apa itu Mister? Apa ya lek di tempat kuisi bahasa Jawanya wewe. Oh ya, wewe. Sebelum itu datangnya lebaran hitungannya kan wewe. seperti apa ya? Untuk nyambung silaturahmi juga kan. iya. Kepada saudara-saudara. Ya kadang kan kita disuruh ibu Bawa nganter apa, ke gitu. tetangga, atau kita dapat uang dari tetangga itu, seneng kan itu. Zaman dulu itu masih ada seperti itu, zaman sekarang nggak ada pasti. Ada Mister, cuman Iya, justru Minoritas. apa ya? Ya sangat-sangat minoritas. jarang lah. Minoritas Ya. ini. Jarang gitu. Bukan Mungkin- mayoritas lagi. Mungkin kalau di kota sudah nggak ada ya, tapi lek di desa mungkin ada mas. Ada. Enggak, Kemungkinan masih ya. Kalau di ya. Jakarta mungkin ya sudah tidak ada itu Mister. Kalau di Sidoarjo kan masih ada sedikit Iya. desanya Ya, gitu. ya. Kalau di Jakarta mungkin Kalau sudah dekat-dekat yang Surabaya sudah nggak ada mungkin ya. mungkin Iya, Iya. tempatku kan ya kayak perumahan gitu ya, mungkin Pasti nggak ada. Udah nggak ada perumahan. karena kan ya. Kebanyakan kalau Kebanyakan ya, hidup di perumahan kan individu lebih individu sendiri. ya benar. Ya sih ya lebih enak sih kalau di kampung itu sih kita bisa apa ya lek sini tuh kayak serawung ya, sama serawung gitu namanya kumpul-kumpul itu. Ya, sama tetangga itu. Setiap hari itu pasti ada meskipun aja. habis kerja apa mesti ada kumpulnya sama tetangga itu, entah itu ngobrol-ngobrol hal yang ya kemana-kemana lah ngobrolnya biasanya itu ya kalau sama tetangga itu. Ada lagi yang biasanya sebelum Ramadan apa ya? Lupa. Yang biasanya setiap satu keluarga itu kumpul di masjid kah atau di RT mana Oh, itu kah kalau loh, di- apa, yang bawa makanan. Iya ya belum Mister. apa ya, Itu kalau di daerah saya sih di rumah saya ya di desa saya itu namanya megengan. Nah, iya itu. kirim doa itu ya. Kirim doa. Kirim doa Itu dari adalah rumah itu. biar kita ahli kubur kita yang telah mendahului kita itu masyarakat desa biasanya itu satu RT Ya. kumpul di salah satu rumah warga yang sekiranya halamannya luas atau di lapangan yang ada di RT tersebut Oh, iya. itu ngaji bawa kayak tumpeng bawa nampan yang isinya nasi isinya jajan itu nanti ketika pulang kalau di desa saya itu tuker jadi kita tuh bawa nasi itu yang berbeda. Iya, Nasinya itu beda, paham. bukan sesuai nasi yang kita bawa. Iya. Pulang itu tadi kita bawa jajan banyak, nasi banyak. Berarti tidak dimakan di tempat itu ya? Tidak. Oh, Lo ada, cuma tidak semua. Oh, oke. Mungkin kelaparan kali. Kelaparan mungkin itu kelaparan. Mungkin Udah strategi dari rumah nggak makan. iya, positif thinkingnya dia itu belum buka puasa seperti itu biasanya. Sama Apa? sama itu kalau kita mau bulan puasa terawih pertama dulu itu kan pasti masjid itu selalu full. Ya. Penuh banget, nggak dapat tempat di belakang gitu. Nah sekarang tuh meskipun Sampai itu royoan terawih, lah. iya meskipun tuh sekarang terawih pertama itu masjid itu kosong ya, nggak ke apa ya, nggak kayak semeriah dulu gitu loh. Iya. Nggak ada hype-nya. Nah iya. Kembali lagi yang magengan itu tadi ya. Kalau di desa saya sama, cuman bedanya itu kayak gini. Bisa dibilang nakalan ya, nggak bisa ditiru kegiatan seperti ini. Contohnya, ini kita berempat satu RT. Kita janjian mau ambil apa, bawa apa nanti tuker. Contoh saya bawa apel satu kresek, Mr. Hafid bawa
apa nangka kah atau melon kah, Buah-buahnya. buah-buahnya, intinya buah-buah. Nanti tapi tukernya itu cuma berempat aja. Tidak bisa ditukar di sharing sama orang-orang Yang lain. lain. Cuman tuker nanti kalau Sudah janjian ini. iya sudah janjian dari rumah. Nah, itu tidak bisa dicontoh karena konsep magenan itu Kita saling Bawa. berbagi. setiap orang bawa tapi Tukar. harus dibagi untuk semua orang yang ada di situ. Biar rata, Gitu, misalnya. ya, biar rata. Bukan cuma sekedar janjian beberapa orang itu, bukan. Salah Ya, konsepnya. itu salah konsepnya.